Ya tidaklah perlu lagi diperlukan curhat di media sosial karena semua kan sudah jelas, Pak. Semua sudah jelas berkaitan dengan poin-poin yang kita sampaikan berdasarkan keterangan-keterangan yang selama ini kita sampaikan. Akan janji ya, ini somasi apa yang dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo berkaitan dengan alasya insentif berkala dan denda kemahalan sesuai keterangan yang didapat. Ya, sedangkan perhitungan pasca bercerai yaitu IWW masih memiliki terutang, yaitu kewajiban berbagi yaitu 10% dari gaji pokok yang diterima sesuai perhitungan berkala sejak tahun 2017 sampai 2025. Ya, mohon agar hal ini dijadikan somasi. Ini jadi somasi yang disampaikan kepada Ankom yaitu Dinas Pendidikan Pati, BKD, BKAD untuk memperhitungkan berapa pendapatan yang mesti diperoleh oleh saudara Reza dengan estimasi 260 juta. Nanti dapat diperhitungkan bersama di dalam proses restoratif of justice. Jika memungkinkan tidak, maka IWW dapat dituntut denda akumulatif kerugian sebesar 6 juta per bulan selama 14 tahun dan menjalani hukuman penjara. Adapun poin-poin yang akan kita kejar adalah persoalan alasya insentif tunjangan sah dengan jumlah sesuai nomenklatur mengacu pada PP nomor 10/1983, Jungto PP nomor 45/1990 tentang izin perceraian PNS yang mengandung dampak nomenklatur yang sudah kita sampaikan beberapa keberatan untuk menolak konsolidasi karena di sana ada alasya lainnya dan untuk ditujukan kepada pembina kepegawaian. Sehubungan dengan penerapan hukuman disiplin yang kami maksudkan di dalam nomenklatur PNS yang melanggar ketentuan PP 53/2010 pada draft nomor 10 PNS yang menolak dan atau tidak melaksanakan ketentuan pembagian alasya sesuai ketentuan pasal 68. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30/1980 tentang peraturan disiplin PNS pasal 8 yaitu PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 dijatuhi hukuman disiplin berat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Maka dalam ini untuk disampaikan hal ini di mana PNS tidak diizinkan untuk menjadi gendaan, ya menjadi demenan, menjadi selingkuhan atau istri kedua, ketiga, dan melakukan perselingkuhan dengan atasannya, apalagi menjadi simpanan. Aroma tidak sebat dan rumor tersebut sudah berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan dicabutnya PP nomor 30/1980, maka PNS wanita yang menjadi gendaan, menjadi simpenan, menjadi istri selingkuhan, ya istri kedua, ketiga dari PNS dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi itu yang kita sampaikan. Saya tidak memiliki kemampuan eksekutorial apa-apa dalam hal ini, maka yang saya bisa hanya menulis, menyampaikan melalui tulisan. Dan keluh kesah saya akan sampai di mana akhir perjalanan perkara ini. Sudah berjalan 15 tahun, maka jelas ini adalah suatu konspirasi besar, sistematis yang ada intervensi pejabat di dalamnya, ada birokrat, ada orang biasa, ada unsur keluarga dan orang lain, mungkin rekan kerja, teman sejawat yang turut serta membantu pelanggaran tersebut. Maka dalam hal ini saya menolak keterangan kepada yang berkaitan karena ini berkaitan dengan urusan pra-peradilan dan hak tersangka bukan pelapor.
Fase selanjutnya adalah dalam visi misi yang kami sampaikan, saya minta keadilan, mohon agar supaya peristiwa ini dapat dituntut. Jadi kami meminta agar peristiwa, jadi yang dituntut adalah rangkaian peristiwa persekusi eksekusi yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Itu milik siapa, otak siapa, yang menjadi saksi siapa, pelakunya siapa saja untuk diimpun, diakomodasi, karena saya ingat sekali bahwa pada saat itu terjadi peristiwa brutal, arogan, anarkisme, dan premanisme dilakukan oknum anggota polisi. Itu saya ingat pada 2011, dan yang sering datang ke rumah saya waktu itu namanya Sukandar Kedalingan. Ini adalah suami dari Adminingsih. Dan kita minta keterangan menerangkan bahwa IWW sudah diperistri oknum polisi tersebut. Istri beneran apa istri gendaan atau kumpul kebo. Jadi ini yang menjadi pendulum bahwa sejak tahun 2003, ya 2003 berarti perkawinan saya yang ketiga, Saudara Indah ini sudah gendaan dengan oknum anggota polisi tersebut dan berlaku seperti suami istri. Berarti sudah mendirikan negara di dalam negara saya. Jadi saya ini ditipu daya, seluruh keluarga saya diapusi, ya, dikibuli oleh Saudari Indah Wayu Widiawati beserta keluarganya di Magelang. Bahkan menurut keterangan keluarga saya ada yang diintimidasi, diteror, maka dalam hal ini kepolisian diminta untuk membuka keterangan-keterangan lanjutan sebagaimana saya sampaikan. Bahwa sejak kejadian persekusi eksekusi itu saya tidak bisa beraktivitas apa-apa karena saya diteror. Baik di tempat kerja yaitu di SMK Nusantara Gabus. Waktu itu saya menjadi pengajar di sana, diteror preman. Yang dugaan keras preman bajingan itu adalah perintah dari Indah Wayu Widiawati atas perintah Bambang Permadi. Ini saya sampaikan kepada Bapak Kasat Reskrim Polres Pati. Sejak teror itu sampai sekarang teror itu masih dijalankan dan dilancarkan kepada saya sehingga saya masih belum bisa beraktivitas dengan akal sehat. Jadi bahkan bekerja saja saya hampir tidak mampu. Akhirnya saya serabutan, jual bambu, jual pisang, makan yang dikasih uang, dapat sangu dari orang. Ini berjalan 15 tahun. Maka saya meminta belas kasihan sama orang lain, karena pertahanan hidup saya sejak 2011 itu jatuh terpuruk, ekonomi hancur. Pada 2016 saya digugat cerai. Digugat cerai minta denda 1.600.000.000. Minta hak ini hak itu, akhirnya saya terkapar lagi. Bahkan sampai sekarang surat perceraian itu tidak bisa saya ambil karena mengandung denda. Nah, saya tidak mau ngambil. Artinya bahwa Indah Wayu Widiawati itu merekayasa cerai gantung. Kalau saya menunaikan denda itu baru saya bisa mengambil surat cerai. Itu ya. Jadi tahun 2016 saya digugat cerai dan 2017 clear. Semua putus gelap, saya dianggap stres, dianggap ODGJ, tidak datang di pengadilan. Dan dari kejadian itu, persekusi eksekusi itu kami persilakan kepolisian menyelidiki nasib saya, keadaan saya seperti ini sampai 15 tahun. Saya masih belum mendapatkan nama baik saya dan pekerjaan saya. Maka yang saya bisa sampaikan adalah menyampaikan sesuatu yang baru tahap penyelidikan diarahkan kemana, di mana Saudara IWW dan tersangka-sangka lainnya dalam profiling, ya, kita minta ada hubungan apa, hubungan khusus. Yang dimaksud hubungan khusus sama Bambang itu apa? Kenapa saya dikirimi surat ancaman kalau saya ngurus perkawinan saya atau menemui IWW saya akan digerebek dan akan ditembak kepala saya. Jadi Saudara Bambang ini mengancam saya jika saya mengunjungi istri saya atau mantan istri saya di Tambak Romo, saya akan ditembak kepala saya. Nah, ini saya lalu membuat surat kepada Presiden, kepada Bapak Kapolri tentang apa yang saya alami. Selanjutnya bahwa IWW setelah itu mengajukan pindah penduduk
dari desa Karangkonang ke wilayah Njogan. Jadi saudara Wiwi ini berpindah-pindah tempat, mulai dari Tompeng Gunung di Porangparing, di Undaan Kudus, di Gemolong, ya, di Paras Gabus, di Gunung Panti, di Godo, karena memang dikejar perkara penipuan. Ya, perlu diketahui penipuannya nggak secara langsung. Dia menipu, memanipulasi surat data kependudukan, ikut arisan ini itu, ya, menipu orang ini itu yang nanggung suaminya, ya, dan keluarga suaminya. Maka dari itu kita ini dijebak oleh sebuah penampakan, ya, oleh artifisial. Ya, saya sampaikan bahwa pada 2011, 2012 saya ditangkap, ya, diproses hukum, ya, dibawa ke Polres Pati. Saya disuruh dipaksa mengakui sebuah KDRT. Nah, saya ikut-ikut saja, tetapi kepolisian tidak bisa membuktikan. 2013 awal saya melakukan kunjung baik ke sekolah, saya juga diusir, ya, diusir, tidak ditanggapi, tidak dipertemukan. Lalu jauh hari sebelum ada penculikan terhadap IWW dan anak saya itu, saya dikasih tahu oleh BPD bahwa nanti ada anggota BPD yang dicokok polisi atau digeret polisi. Ini rekayasanya siapa kita tidak tahu lagi. Maka dalam laporan lanjutan saya menyampaikan kepada Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo siapa saja yang merekayasa penangkapan saya waktu itu, sehingga saya disel di kandang anjing, ya. Saya disel di kandang anjing 1 minggu di utara Brimob. Ada ruangan itu, saya disel di situ, dipindah di LI, dipindah di Permata, dipindah di Mini Baru, juga di gudang. Saya dipindah di kandang, di tempat botol kecap di Karaban, ya, di Somalang. Terus saya terakhir diinterogasi di Kurnia Hotel oleh tim 12. Maka pada 2011 itu kasus Bambang Permadi mencuat bukan karena pemicunya Bambang sendiri, tetapi ada arus utama lain dalam kasus IWW, yaitu persoalan sebelumnya, yaitu unsur-unsur fair jaring lainnya yang harus diungkap, yaitu rahasia persekusi-eksekusi itu dalangnya, otaknya siapa? Apakah IWW sendiri atau dibantu oleh orang lain atau dari sindikat Magelang atau sindikat Temanggung? Tapi yang jelas ini kasus persekusi-eksekusi ini diduga kuat ada jaringan dukun, ada jaringan mafia, ada jaringan pengedar narkoba, dan ada jaringan sindikat uang panas atau TPPU. Maka dalam hal ini kami meminta kepolisian kembali dan BPKAD dan Inspektorat meneliti saudari WW ini sejauh mana kejahatan yang dilakukan sampai dengan sekarang ini. Keterangan yang saya sampaikan dalam kronologi lainnya bahwa saudari WW itu datang ke rumah saya, ya, sekitar jam 8, mengajak saya keluar. Saya kira hanya makan malam. Saya diajak keluar untuk sekedar makan malam. Begitu saya pikir nanti setelah pulang dari makan malam, pulang ke rumah dan memeriahkan atau memperingati kemenangan dia untuk menjadi PNS. Tetapi ternyata apa? Saya di tengah jalan Mojolawaran Gabus digebuki preman, Pak. Digebuki preman-preman itu, saya dilempar di pinggir jalan, di Kalen, lalu Indah, dibawa lari dan anak saya. Jadi lakonnya seperti itu, Pak. Jadi sudah direncanakan, memang sengaja saya akan dibunuh di Mojolawaran Gabus saat itu. Lalu saya memutar dan ndelik istilahnya ke rumah Bapak Mukid. Dan Indah diantar oleh Bambang Permadi ke rumah Mukid itu, dan akhirnya memberi keterangan bahwa saya pelaku persekusi. Padahal yang mengeksekusi di situ adalah Bambang Permadi CS. Ini saya sampaikan kronologinya jelas bahwa waktu itu saudara Indah pulang dari Magelang sekira jam 8.30, ya, selang 15 menit tergesa-gesa ngejak keluar, setelah itu hilang.
Jadi Indah itu membuli saya terus, mengatakan saya orang gila, dan mengatakan ibu saya sakit-sakitan sehingga tidak kuat merawat keluarga saya. Ini keterangan dari intelijen saya. Maka dari hal ini kami minta kasus ini didalami terus, dikejar terus siapa pelakunya, sehingga saya pikir pasca kejadian itu semua selesai, tapi ternyata berkepanjangan sampai dengan sekarang ini. Sehingga saya meminta semua dijelaskan, dilakukan penelusuran sebaik-baiknya, sehingga saya mendapatkan keterangan saya harus bagaimana. Karena apa, surat-surat berharga saya, ijazah saya, dan surat-surat penting saya yang akan saya melangkah kemana saya tidak bisa. Waktu itu saya juga sudah mendapatkan SKPNS sehingga saya tinggal mengajar waktu itu. Karena kelakuan saudara IWW itu yang melarikan diri dari rumah, seluruh harapan saya sirna dan saya mengalami kegagalan total. Dan saya mengalami stres, depresi, dan tertekan sampai dengan saat ini, dan belum ada para pihak terutama baik dari dinas sosial maupun dari kepolisian membantu saya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Harapan saya akan semua keterangan saya melalui press, melalui media ini didengarkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait siapa saja otak dalang dan pelaku yang terlibat di dalam lakon perampasan, penculikan, aksi brutal, arogan, anarkisme yang dilakukan gerombolan di wilayah Gabus dan Tambak Romo. Ini yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak, terutama kepolisian Polres Pati, untuk berani membongkar sindikat ini. Ini ada sindikat jaringan narkoba Nando CS, jaringan motor bodong Pak Intan CS, dan jaringan genjik CS. Jadi saya berperang dengan jaringan bajingan yang menculik anak dan istri saya agar supaya kepolisian segera terjun dan semua dibereskan. Ini pumpung nyawa saya dan nyali saya masih. Saya tetap menuntut peristiwa persekusi, eksekusi, dan penculikan di Mojo Lawaran Gabus harus diungkap, diusut tuntas. Siapa otak dalang dan pelakunya, pendananya harus ditangkap dan diproses secara hukum. Masukkan jeruji besi saya tak roh, diapure. Kalau memang ya negara ini negara hukum dan ada keadilan, maka apa yang saya sampaikan akan menjadi dasar hukum. Itu sementara yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Dan siapapun yang terkena kasus ini, yang dirugikan oleh para pihak dalam kasus ini, silakan berkoordinasi dengan saya agar semuanya menjadi terang benderang. Dan kepolisian tinggal melakukan gercep, ya istilahnya begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Solikul Hadi SH, ya wartawan dari beberapa media online dan paralegal dari beberapa lembaga sosial. Terima kasih, selamat pagi saya sampaikan sebagai laporan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.